Kalau hidup minimalis, pasar sepi dong. Bener nggak ya? Ingin tahu selengkapnya? Simak video selengkapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anis Najmunisa, channelnya Kutu Buku. Di video kali ini aku akan mengulas seri hidup minimalis yang berjudul Kalau hidup minimalis, pasar bisa sepi dong. Tahukah kamu, hidup minimalis tidak berarti menghindari kegiatan ekonomi atau mengurangi partisipasi dalam pasar. Sebaliknya, hidup minimalis lebih berkaitan dengan memilih dan menghargai hal-hal yang benar-benar penting dan berharga bagimu, sambil menghindari konsumerisme yang berlebihan. Dalam konteks pasar, hidup minimalis dapat berarti konsumsi yang sadar, menghindari pembelian impulsif atau tidak perlu, dan hanya membeli barang atau layanan yang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan. Kualitas daripada kuantitas. Memilih barang yang berkualitas tinggi yang dapat bertahan lama daripada membeli barang yang murah tetapi cepat rusak. Ini dapat mengurangi jumlah barang yang perlu dibeli secara teratur. Second hand dan barang bekas. Membeli barang bekas atau second hand dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan menghemat uang. Mengurangi pemborosan, menghindari pemborosan sumber daya seperti makanan atau energi dengan membeli dan menggunakan hanya apa yang diperlukan. Prioritas keuangan, menyisihkan uang untuk tujuan yang lebih penting seperti tabungan atau investasi jangka panjang daripada menghabiskannya untuk barang-barang yang tidak diperlukan. Meskipun hidup minimalis dapat mengurangi konsumsi pribadi, pasar itu sendiri tetap berfungsi dan bergantung pada kegiatan ekonomi. Masih ada kebutuhan dan permintaan untuk produk dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Hidup minimalis bukan berarti menghentikan kontribusi pada pasar, tetapi lebih tentang memilih dengan bijak, memprioritaskan nilai-nilai pribadi, dan menghindari konsumerisme yang berlebihan. Pasar tetap memiliki peran yang penting bagi para minimalis, meskipun hidup minimalis berfokus pada pengurangan konsumsi yang berlebihan dan pemilihan yang bijak dalam membeli barang atau layanan. Masih ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan barang-barang tertentu yang menjadi prioritas. Berikut adalah beberapa cara agar dapat menjadi relevan dengan minimalis dan pasar. Barang kebutuhan sehari-hari. Pasar adalah tempat di mana kamu memperoleh barang-barang yang menjadi kebutuhan dasarmu, seperti makanan, pakaian, dan produk kebersihan pribadi. Para minimalis masih memerlukan barang-barang ini untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Barang berkualitas tinggi. Meskipun minimalis berusaha menghindari konsumsi yang berlebihan, mereka seringkali lebih memilih untuk membeli barang-barang berkualitas tinggi yang tahan lama. Dalam hal ini, pasar menyediakan pilihan barang dengan kualitas yang baik, yang bisa menjadi investasi jangka panjang daripada harus sering mengganti barang yang rusak. Barang bekas atau second hand, pasar juga menyediakan opsi untuk membeli barang bekas atau second hand. Ini adalah cara yang bagus bagi para minimalis untuk memperoleh barang-barang yang mereka butuhkan dengan harga yang lebih terjangkau sambil mengurangi limbah dan pemborosan sumber daya. Layanan yang diperlukan. Selain barang, pasar juga menyediakan berbagai layanan yang diperlukan oleh para minimalis,
seperti layanan kesehatan, perawatan, transportasi, dan pendidikan. Para minimalis dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan tetap menjaga gaya hidup sederhana. Barang yang mendukung gaya hidup minimalis. Ada juga pasar yang menyediakan barang-barang yang dirancang khusus untuk mendukung gaya hidup minimalis, seperti peralatan rumah tangga yang multifungsi, produk yang ramah lingkungan, dan barang-barang dengan desain minimalis. Ini dapat membantu para minimalis dalam mempertahankan nilai-nilai dan prinsip hidup mereka. Dalam hidup minimalis, pasar tetap memiliki peran penting sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar, membeli barang dengan kualitas yang baik, memperoleh barang bekas, mengakses layanan penting, dan mendapatkan barang yang sesuai dengan gaya hidup minimalis. Penting bagi para minimalis untuk tetap berfokus pada kebutuhan sejati dan memilih dengan bijak saat berinteraksi dengan pasar. Cukup sekian video kali ini. Selamat mengkonsumsi apapun yang dipakai dengan sadar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.